warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kauniyah kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan di kala pandemi Covid-19 saat ini. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah kita masih dapat merasakan manisnya Islam hingga saat ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau beberapa pendapat saya yang saya rangkum menjadi sebuah artikel, yaitu berbagai alternatif pendidikan dan pengembangan diri selama pandemi COVID-19 saat ini. COVID-19 itu ialah wabah penyakit yang melanda bumi kita. COVID-19 ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Mulai dari penyebarannya hanya mulai dari 1 atau 2 orang, sekarang hingga berujung beribu-ribu orang. Bahkan menyebabkan terjatuhnya korban jiwa yang begitu amat banyak. Sehingga banyak pihak yang kewalahan atas pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih lamanya menyerang bumi kita, terutama bumi pertiwi kita, sehingga kita harus berusaha untuk menjalani, khususnya untuk para pelajar yang berusaha untuk menuntut ilmu harus berusaha keras dalam melawan pandemi ini, yaitu dengan belajar secara online atau secara daring. Belajar secara daring ini dilakukan upaya mencegah agar berkurangnya dan terputusnya rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi semua itu tidak mudah dilakukan. Semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya itu yaitu berupa banyak sekali orang yang tidak mempunyai gawai atau gadget ataupun alat elektronik sebagainya guna untuk mengikuti pelajaran secara online ini atau daring. Bahkan orang yang mempunyai alat elektronik yang lengkap pun mereka masih ada yang kesulitan atau kesusahan karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Dia tidak mengetahui internet yang untuk pembelajaran itu. Bahkan pun yang sudah mengetahui pun mereka masih mempunyai rasa malas untuk melakukan atau untuk mengajarkan kepada teman-teman, sehingga masih banyak sekali kekurangan yang ada. Proses pembelajaran secara daring ini tidak semudah yang dibayangkan, karena kita para pelajar dipaksa untuk menatap layar kaca sepanjang hari saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Karena proses belajar mengajar ini dilakukan di depan layar kaca, sehingga kita harus mempunyai motivasi yang tinggi. Karena kenapa? Karena banyak sekali gangguan yang ada di sekitar kita. Bahkan banyak sekali survei yang telah membuktikan bahwa para pelajar pun lebih merasa bermalas-malasan, lebih merasa tidak ingin belajar, atau bahkan membolos pembelajaran hanya masuk untuk absen saja karena pelajaran daring ini. Karena proses pembelajaran daring ini banyak sekali faktor yang membuat diri kita ataupun membuat faktor yang membuat diri kita ini menjadi malas, yaitu faktor dalam diri kita, yaitu kita tidak mempunyai motivasi untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat kesenangan sementara. Yaitu yang kedua, faktor dari lingkungan kita yang tidak mendukung untuk proses belajar mengajar, dan faktor yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan sekolahan yang tidak memadai untuk proses belajar mengajar ini. Proses belajar mengajar ini memanglah membosankan. Karena kenapa? Karena kita harus dipaksa untuk menatap layar kaca, sedangkan yang kita tatap pun itu
hanyalah sebuah video, sebuah artikel yang bahkan proses belajar mengajar ini daring ini yaitu prosesnya yaitu berupa kita diberi sebuah materi itu sebuah seperti teks atau artikel yang begitu banyaknya, tetapi kita juga tetap dikasih video pembelajarannya yang disampaikan oleh gurunya langsung, tapi video pembelajaran itu pun tidak terlalu jelas sehingga membuat para siswa pun kebingungan dan sebagainya, karena tujuan proses pembelajaran daring ini dengan upaya melakukan proses seperti tadi itu guna untuk menjadikan para pelajar untuk berpikir atau membuat hal-hal kreatif dan melatih diri secara mandiri. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan hal dalam sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu yang dulu kita lebih bisa berinteraksi kepada orang lain, kita lebih bisa bertanya, kita leluasa kepada guru dan lain sebagainya. Karena dengan adanya daring ini para pelajar pun masih kebingungan dalam belajarnya, maka lalu saat pembelajaran pun pasti pelajarannya kan menumpuk. Yang pertama belum selesai dipelajari masih bingung, lalu tumpuk selanjutnya, sehingga menyebabkan para pelajar pun semakin kebingungan untuk menyusun pelajaran itu, sehingga menyebabkan rasa malas dan rasa bosan yang berlebihan. Karena proses pembelajaran yang dilakukan itu menuai banyak kritikan dan banyak saran, yaitu lalu kita wujudkan sebuah inovasi yang dimana berguna inovasi itu membuat pelajar tidak hanya belajar itu merasa bosan, tapi belajar itu membuat kita seru, karena inovasi tersebut membantu kita dalam untuk proses pendidikan yang lebih lanjut. Lalu kalau kita diberi pilihan, pilih bermain game selama 1 jam atau untuk membaca buku ilmu pengetahuan selama 1 jam, maka kebanyakan dari kita semua memilih untuk bermain game selama 1 jam. Karena itu game sama proses pembelajaran itu pun merasa lebih seru, lebih menarik dibandingkan dengan belajar, karena animasi ataupun sebuah daya tariknya itu lebih tinggi bermain game daripada kita harus belajar. Tetapi sebenarnya belajar itu pun lebih baik daripada bermain game itu. Nah, maka inovasi tersebut pun muncul, seperti contoh membuat suatu aplikasi yang dimana kita tetap bisa bermain game, kita adanya animasi yang memadai kita untuk bermain game, tetapi dalam game itu pun kita ada unsur belajar, sehingga kita pun tidak sia-sia dalam bermain ini. Seperti contoh, kalau untuk melalui pelajaran bahasa Inggris yaitu pelajaran internasional, bahasa internasional, yang dimana bahasa itu wajib kita pelajari guna untuk masa depan kita yang lebih baik. Tetapi banyak sekali pelajar yang merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris, maka dari itu muncullah suatu aplikasi yang bernama Duolingo. Ini yaitu salah satu aplikasi yang dimana kita dapat belajar bahasa Inggris dari berbagai jenjang, dari SD hingga kuliah, bahkan kita bisa belajar dari nol. Sehingga aplikasi ini menjadi contoh bahwa kita itu dapat berkarya dan dapat membantu untuk mewujudkan proses belajar yang baik. Ataupun motivasi yang kedua seperti membuat video yang dibuat oleh guru-guru yang pelajaran kita yang diberikan pada kita itu tidaklah menarik, karena mereka yaitu tidak bukan baru pertama kalinya nyemplung di dalam dunia elektronik ini, dunia digital ini. Maka tidak salah bahwa mereka memberikan suatu pengarahan pun membuat kita merasa bosan. Jadi dengan yang kedua ini kita dituntut untuk membuat konten kreator, membuat untuk inovasi, membuat kreativitas
guna untuk membuat suatu animasi-animasi pembelajaran yang lebih baik. Seperti contoh Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan Mendikbud, yaitu mulai dari yang diawali dengan oleh Bapak Adi Makarim berinovasi untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik dan mudah difahami oleh berbagai kalangan, yaitu mereka Menteri Pendidikan itu pun membuat suatu video animasi yang menarik, semenarik mungkin, tetapi tetap ada proses pembelajarannya, dan video itu pun diberikan dan disiarkan secara langsung baik di dalam internet yaitu YouTube atau sebagainya maupun di dalam televisi, sehingga dapat ditonton oleh berbagai kalangan, baik kalangan rendah maupun kalangan tinggi, yaitu disiarkan di dalam stasiun televisi yaitu TVRI. Maka dengan hal itu proses belajar mengajar pun masih dapat terbantu walaupun keterbatasan internet. Dengan dua contoh inovasi-inovasi tersebut, kita dilatih untuk melakukan banyak tanya, banyak mencoba, dan banyak berkarya. Karena COVID-19 ini membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan tumbuh sebagai individu maupun murid, mau itu murid ataupun orang dewasa, yaitu adalah dengan cara keluar dari zona nyaman. Disitulah level pembelajaran paling optimal, ungkap Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim. Pak Menteri tersebut mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman dan untuk melatih karakter kita, karena karena kita dilatih untuk belajar adaptif, inovatif, dan kreatif untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pendidikan saat ini. Proses pembelajaran yang dilakukan secara pandemi ini atau proses pembelajaran secara jarak jauh ini pasti berhubungan dengan teknologi. Kita tidak boleh sekali-kali menjauhi atau merasa asing dengan teknologi, karena teknologi ini mau tidak mau harus berbaur dengan diri kita, berbaur dengan masyarakat ini, karena teknologi ini pun membantu kita untuk dalam sebuah hal, karena memang penting belajar itu memang penting, karena yang mengajar itu seorang guru atau seorang orang tua dan guru itu memanglah suatu pendidik yang dia mendidik dengan penuh kasih sayang. Tetapi dengan teknologi ini konsepnya bukan teknologi yang menggantikan seorang guru ataupun orang tua, tetapi teknologi ini memperkuat potensi guru dan orang tua, sehingga mereka pun lebih mengajar lebih mudah dan mudah dipahami dengan kita. Begitulah artikel ataupun pendapat saya yang saya buat mengenai tentang berbagai alternatif pendidikan dan pengembangan diri selama pandemi COVID-19 saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami wa mayasturun. Inovasi membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.